Berada di Ring of Fire dunia, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sekitar 13% gunung berapi dunia yang berada di Kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Terjadinya pandemi global COVID-19 juga berdampak besar terhadap kesehatan dan ekonomi. Pengangguran meningkat, pendapatan menyusut drastis, dan hal ini memerlukan waktu pemulihan yang lama. Bencana yang terjadi membawa dampak infrastruktur rusak, mata pencaharian masyarakat terganggu, rusaknya saluran air dan sanitasi, tingginya kasus kesehatan dan ekonomi yang terdampak secara masif. Di beberapa kejadian bencana, masyarakat terdampak bencana terkadang harus mengambil tindakan yang mempengaruhi hidup mereka. Misalnya, terpaksa menjual lahan, menggunakan uang tabungan untuk menanam padi, dan berhutang dengan bunga tinggi. Pandemi COVID-19 memperparah keadaan, terutama di daerah terdampak bencana seperti gempa NTB, Palu, dan Donggala yang belum sepenuhnya lepas dari masa pemulihan. Pasca Semeru, Gunung Semeru, rumah hancur, peralatan rumah hancur sampai perabotan ini. Terus pertanian kami gagal dan peternakan kami pada mati, rumah sampai bolong, segala macam. Tapi alhamdulillahnya kami bisa mengungsi dengan selamat. Ya Mas, aduh selama pandemi ini warung saya jadi sepi nih, jadi kurang pembelinya. Dari orang-orang juga kayaknya belanja juga pada takut keluar gitu. Ini aja nih biasanya 3 hari, 4 hari habis. Ini udah seminggu ini masih utuh aja ini. Jadi aduh pengaruh sekali ini karena pandemi ini gitu. Dalam operasi kemanusiaan akibat bencana, PMI mendukung pemerintah dalam respon kebencanaan, membantu masyarakat dengan melakukan distribusi barang seperti paket keluarga, bahan makanan, kebersihan dan disinfeksi, air bersih, air minum, dan pelayanan kesehatan. Jadi bantuan non-tunai ini kita berikan kepada masyarakat yang memerlukan, yang kebetulan terdampak bencana yang lalu. Dan ini didukung oleh IFRC, kemudian Australian Red Cross dan sebagainya. Ya. Kita PMI hanya menyalurkan saja. Kita bekerja sama dengan PT POS itu karena terus terang aja masalah akuntabilitas. Karena kita berupa uang itu yang harus bertanggungjawabkan. Karena kita mendapat amanah dari para donatur-donatur, baik donatur di IFRC maupun donatur di Australian Red Cross. Nah, tentunya PT Pos Indonesia akan sangat mendukung penuh program dari PMI ini. Dan tentunya pada setiap penerima kita akan melakukan penyaluran menggunakan Weso tadi. Kami juga tersebar di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, bahkan suatu saat jika ada penerima yang belum mengambil di lokasi-lokasi penjadwalan kami akan melakukan antaran secara langsung khususnya untuk para lansia dan para penerima yang sedang sakit atau disabilitas. Lebih dari 60 perhimpunan palang merah di negara lain sekarang siap uang tunai untuk berinvestasi dalam kesiapan kas untuk menyediakan BNT yang tepat waktu, terukur, dan akuntabel. As you can see, more than 5,000 households being supported through IFRC CVA project, supported through PMI, especially with the focus on those communities and ultra small businesses impacted by the COVID.
We believe that cash and voucher distribution is the most dignified and a transparent way of delivering humanitarian assistance, and it's very practical because it serves the needs of the people and covers exactly those needs in order to support communities to thrive after the impact of the COVID. PMI memiliki komitmen untuk melindungi data-data yang dikumpulkan sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut datanya disalahgunakan. PMI menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data sehingga memudahkan dan mempercepat pengumpulan dan analisa data sehingga pemilihan masyarakat rentan sebagai penerima bantuan akan lebih akurat. Ada beberapa kriteria dalam memilih penerima bantuan, yaitu rumah rusak berat, keluarga kurang mampu dan memiliki anggota keluarga yang rentan, misalnya disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Pelibatan masyarakat juga dipastikan dalam setiap tahapan kegiatan. Masyarakat mendapat informasi mengenai kegiatan melalui banner, poster, dan bisa berkomunikasi dua arah melalui WA atau telepon dan SMS jika diperlukan. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun komplain terkait pemberian BNT di lapangan. Ya, yang sudah saya terima bantuan BNT dari PMI itu pertama itu buat penambahan modal, terus juga buat belanja pisang, sama ini kan lagi musim duren, jadi bisa buat penambahan belanja duren gitu. Jadi tidak mengandalkan di warung saja gitu. Alhamdulillah dapat bantuan BNT dari PMI sangat membantu kami untuk kebutuhan keperluan sehari-hari, kebutuhan pokok, untuk kebutuhan anak-anak. BNT-nya sangat fleksibel dan bisa diambil melalui Pos Indonesia. Saya terima kasih dapat bantuan dari BNT untuk menambah usaha saya di rumah. Kemampuan menjangkau orang-orang yang menggunakan BNT telah meningkat dari tahun ke tahun dan menjadikan masyarakat semakin cash ready.